dan ayah pun selesai membersihkan halaman dan lingkungan rumah. Saatnya keluarga Siti untuk beristirahat. Nah, Siti dan keluarganya ini beristirahat di ruang keluarga sambil menonton televisi. Sebelum menyajikan minuman, ibu menanyakan minuman yang diinginkan oleh ayah, Siti dan adik. Ternyata minuman yang diinginkan ayah, Siti dan adik itu berbeda-beda. Ayah ingin kopi panas, Siti ingin minum air putih dingin, dan adik itu ingin es teh. Nah, berbeda lagi dengan minuman yang diinginkan Ibu Siti. Ibu Siti itu menginginkan teh panas. Jadi ada perbedaan minuman ya adik-adik ya. Nah, Siti membantu ibu menyiapkan minumannya. Ibu menyiapkan hidangan kecil. Ibu ingin membuat bakwan adik-adik. Nah, adonan bakwan sudah ibu siapkan sebelum memulai bekerja bakti membersihkan rumah tadi. Jadi ibu itu tinggal menggorengnya. Nah, ini adalah adonan bakwan yang siap digoreng oleh ibu. Tentunya adik-adik tahu ya adonan bakwan ya. Coba kamu perhatikan adonan bakwan yang dibuat oleh Ibu Siti. Nah, adonan bakwan yang terdiri atas tepung terigu dan sayuran itu tidak tercampur secara merata adik-adik. Nah, materi dalam adonan itu sifat dan bentuknya masih kelihatan. Nah, berdasarkan ciri adonan tersebut, maka kita bisa mengetahui bahwa adonan bakwan yang siap digoreng oleh Ibu Siti ini merupakan campuran heterogen. Masih ingat ya? Nah, ibu segera menggoreng adonan bakwan tersebut. Sementara itu, Siti sibuk menyiapkan berbagai minuman. Inilah minuman yang dibuat oleh Siti adik-adik. Yang pertama adalah air dalam gelas. Ini es ya, air es gitu ya. Nah, air dalam gelas pada gambar hanya terdiri atas satu zat, yaitu air mineral. Nah, air dalam gelas tersebut tidak berubah rasa dan tidak berubah bentuknya. Oleh karena itu, air putih dalam gelas itu termasuk dalam zat tunggal. Lalu berikutnya ada segelas es teh yang dibuat oleh Siti merupakan zat campuran heterogen. Mengapa heterogen? Nah, contoh campuran heterogen adalah antara teh dengan air. Selain itu ada perasan jeruk nipis dan es. Jadi di sini ada zat campurannya. Berikutnya adalah segelas kopi yang dibuat Siti. Pada gambar ini merupakan perpaduan dari 3 materi, yaitu ada air, ada gula putih, dan ada bubuk kopi. Perhatikan dasar kopinya atau dasar gelasnya adik-adik pada adonan kopi tersebut. Nah, dalam dasar gelas itu biasanya tampak ada endapan kopi yang tidak larut sempurna dengan air dan gula. Nah, berdasarkan ciri dari adonan kopi tersebut dapat kita pahami bahwa air kopi termasuk dalam zat campuran heterogen. Nah, yang keempat, segelas teh manis yang dibuat Siti ya pada gambar merupakan perpaduan 3 materi, yaitu air, teh, dan gula putih. Nah, perpaduan antara air, gula, dan teh pada gelas itu tampak tercampur merata dan sempurna. Materi air teh, gula ya, air teh dan gula ini tidak memisah. Nah, berdasarkan ciri teh manis tersebut, maka bisa kita pahami bahwa teh manis ini termasuk dalam zat campuran homogen. Nah, adik-adik telah mengetahui nih beberapa contoh zat pada materi. Sekarang coba kalian diskusikan dengan teman-teman kalian contoh lain dari zat tunggal, zat campuran homogen, dan zat campuran heterogen. Nah, berikannya alasan mengapa materi tersebut masuk dalam zat tunggal atau zat campuran homogen atau zat campuran heterogen. Nah, contohnya seperti ini nih adik-adik laporannya ya. Misalnya yang termasuk dalam zat tunggal itu apa saja? Oh, misalnya ada tembaga, berlian, ada gula murni, garam dapur, baking soda, besi, air, emas murni, ya, sulfur atau belerang, dan timah. Alasannya apa? Karena komposisinya tetap dan memiliki sifat
sifat yang sama dan konsisten di seluruh bagiannya. Lalu yang termasuk dalam zat campuran homogen itu ada kuningan, ada stainless steel, tenol, cuka, lalu ada baja, ada air garam, air sirup, air teh ya, udara, perunggu. Mengapa? Karena tidak terlihat lagi batas-batas antara zat-zat yang dicampurkan. Misalnya kamu mencampur air dengan gula, ya otomatis tidak akan terpisah itu. Nah, itu adalah zat campuran homogen. Sedangkan untuk zat campuran heterogen itu contohnya campuran kapur dengan pasir, adonan cor beton ya, pizza, air kapur, air kopi tumbuk, es dawet, es campur. Mengapa? Karena masih terlihat bidang batas antara zat-zat yang dicampurkan, maka disebut dengan zat campuran heterogen. Nah, adik-adik, Siti dan Ibu selesai bersamaan. Siti dan Ibu membawa air dan hidangannya ke ruang tamu. Sementara itu ayah dan adik itu sedang menonton pertunjukan tari di televisi. Siti sangat tertarik nih pada tarian yang ditampilkan pada televisi tersebut. Nah, setiap tarian itu menampilkan berbagai variasi pola lantai. Masih ingatkah adik-adik apa yang dimaksud dengan pola lantai? Yuk kita ingat-ingat kembali adik-adik. Nah, ini ya, ini adalah tayangan televisi yang ditonton oleh keluarga Siti. Wah, bagus ya. Formasi penarinya berubah-ubah, teriak Siti. Pada waktu masih kecil, ayah Siti ini pandai menari. Ayah Siti juga sering ikut latihan menari di keraton. Oleh karena itu, ayah Siti paham betul apa yang diserukan oleh Siti. Ayah pun menanggapi seruan Siti. Itu yang dinamakan variasi pola lantai, nak. Lalu kemudian ayah menerangkan mengenai pola lantai kepada Siti. Nah, adik-adik perhatikan dua gambar ini. Gambar pertama itu menunjukkan pola lantai yang dilalui oleh seorang penari. Jadi penarinya hanya satu. Sedangkan gambar yang kedua itu menunjukkan garis di lantai yang dibuat oleh formasi kelompok atau penari berkelompok. Pada dasarnya ada dua pola garis dasar pada lantai, yaitu garis lurus dan garis lengkung. Nah, garis lurus ini memberikan kesan sederhana tapi kuat, sedangkan garis lengkung itu memberikan kesan lembut tetapi lemah. Jadi masing-masing formasi itu ada kesan yang ingin ditampilkan. Nah, sekarang kita akan belajar pola lantai nih adik-adik. Pola lantai yang pertama adalah pola lantai vertikal atau lurus. Nah, ciri pola lantai vertikal atau lurus adalah penari itu membentuk garis vertikal, yaitu garis lurus dari depan ke belakang atau sebaliknya. Jadi titik-titik merah ini diumpamakan adalah penarinya adik-adik. Nah, pola lantai ini banyak digunakan pada tari klasik. Pola lurus ini memberi kesan sederhana tetapi kuat. Nah, berikut ini gambar pola lantai vertikal. Lalu pola lantai berikutnya adalah diagonal. Nah, pada pola lantai diagonal, penari itu berbaris membentuk garis yang menyudut seperti ini adik-adik ya, ke kanan atau ke kiri ya. Ini namanya pola lantai diagonal. Lalu pola lantai berikutnya adalah pola lantai garis melengkung. Nah, pola lantai garis melengkung ini penari itu membentuk garis lingkaran. Pola lantai lengkung luar, ini lengkung luar ya, bukan ular, dan pola lantai angka 8. Nah, ini berikut ini adalah contoh pola lantai garis melengkung. Itu tadi ya, 3 contoh pola lantai yang ada. Nah, adik-adik bisa nih membentuk kelompok yang terdiri dari 5 orang ya. Lalu 5 orang tersebut membuat contoh ya dari bentuk pola lantai yang ditulis atau digambar di selembar kertas. Nah, kalian bisa peragakan bersama teman-teman kalian. Siti mengangguk-angguk setelah mendengar penjelasan ayahnya. Tidak lupa Siti berterima kasih kepada ayahnya. Ibu mengajak ayah, Siti, dan adik menikmati hidangan kembali sambil menonton acara televisi selanjutnya. Nah, tarian daerah merupakan kekayaan dari budaya Indonesia ya adik-adik ya. Sudah seharusnya kita itu peduli dengan tarian daerah. Bentuk kepedulian tarian daerah itu dapat ditunjukkan dengan cara menyaksikan tarian daerah, lalu mengamati gerak pola lantainya, bahkan dengan belajar tarian daerah. Siapa
Siapa lagi yang akan peduli adik-adik terhadap kebudayaan negeri sendiri jika bukan kita sendiri adik-adik. Nah, coba renungkan jika warga negara Indonesia tidak ada yang mau mengenali daerah sendiri. Apa yang akan terjadi adik-adik kalau kita tidak mengenal tarian daerah kita? Tentu kita akan malu jika tidak mengenal tarian daerah Indonesia. Nah, justru orang-orang asing ya, kalau kalian lihat di YouTube itu ya, banyak orang-orang asing itu suka mempelajari dan pandai menari adik-adik, menari tarian dari Indonesia. Nah, artinya mereka itu juga tertarik. Mengapa kita tidak tertarik dengan tarian Indonesia? Padahal orang lain tertarik dengan tarian-tarian dari Indonesia. Mari adik-adik kita hargai budaya kita. Dan alangkah bagusnya jika di kelasmu itu banyak yang menguasai tarian daerah. Nah, kita akan bangga bukan? Mari kita pelihara budaya Indonesia. Adik-adik sudah mengetahui pengertian dari pola lantai tarian daerah. Nah, sekarang kamu coba cari contoh gerakan tarian daerah dari internet atau dari YouTube atau dari kaset video tarian daerah. Nah, kalian untuk menontonnya harus didampingi oleh bapak atau ibu atau saudara kalian. Tuliskan tarian yang kamu amati dan pola lantai dari tarian tersebut. Lakukan itu boleh secara berkelompok. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 9, subtema 2 pembelajaran yang kedua. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.